Pemirsa, 3 ledakan terjadi di provinsi Isfahan, Iran. Lalu pertanyaannya, apakah itu merupakan serangan balasan dari Israel terhadap Iran? Karena berdasarkan apa informasi yang kami dapatkan bahwa itu dikatakan bukan dari Israel. Tapi kita akan mendalaminya. Sudah ada bersama kami 2 narasumber yang sudah hadir. Ada Mas Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Anan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Dr. Nasir Tamara, penulis tentang Iran. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Ibu. Sehat ya? Sehat. Oke. Saya ke Mas Anan terlebih dahulu. Mas Anan, kalau melihat eskalasi yang terjadi antara Iran dengan Israel itu, apalagi ada 3 ledakan di Iran, walaupun dikatakan bahwa itu bukan merupakan serangan balasan dari Israel, tapi ada juga yang mengatakan itu serangan balasan dari Israel. Ya, yang jelas selama ini Iran itu tidak terlibat langsung perang dengan Israel, selalu melalui Hizbullah di Lebanon atau melalui Houthi yang ada di Yaman. Ini tapi setelah kejadian yang serangan terhadap konsulat mereka yang ada di Suriah yang membuat ini menarik ke Iran, akhirnya terlibat secara langsung, dan ini mungkin adalah serangan yang pertama yang langsung diluncurkan dari Iran kepada Israel, karena biasanya selalu kalau tidak dari Lebanon ya dari Suriah, dari negara terdekat. Kita tahu Lebanon dengan Suriah adalah 2 negara koalisi atau sekutu dari Iran yang sangat kuat seperti itu. Nah, ini baru pertama kali. Ini mungkin juga mengakibatkan serangan yang memperlihatkan sikap ya yang selama ini kita lihat asumsi permusuhan yang sangat kuat gitu di 2 negara terkuat secara militer di Timur Tengah, yang selama ini memang kita khawatirkan mereka perang secara langsung gitu, dan ini benar-benar terjadi dengan melakukan serangan balasan. Jadi ini pertama kali dalam sejarah ada serangan antara Iran dan juga Israel seperti itu ya? Ya, itu yang langsung dari Iran secara langsung gitu ya. Tapi perlukah kita khawatir terhadap eskalasi konflik di Iran dan juga Israel ini? Perlu nggak kita khawatir? Saya pikir ya sangat-sangat perlu, karena ini akan berdampak besar gitu ya, akan berdampak besar kepada global juga dunia, begitu ya? Ya, kepada dunia secara global ini akan berdampak. Apa yang paling akan dirasakan? Yang paling besar pasti akan dirasakan adalah pertama meningkatnya eskalasi di Timur Tengah, dan kalau sebuah wilayah yang merupakan memproduksi bahan bakar dunia terbesar, baik itu minyak dan juga gas, ini akan membuat dampak ekonomi secara global di seluruh dunia akan berpengaruh, terutama juga kepada negara-negara yang bergantung menggunakan gas dan bahan bakar dari Timur Tengah. Ini perlu akan sangat mengkhawatirkan seluruh dunia. Maka tidak salah kalau Amerika Serikat misalnya mewanti-wanti agar Benjamin Netanyahu jangan melakukan serangan balasan. Tetapi ada sebuah analisa akhir-akhir ini, salah satu intelijen dari Amerika Serikat mengatakan yang dilansir dari Al Jazeera TV itu mengatakan bahwa dengan serangan balasan dari Israel sekarang ke Iran itu sebetulnya sudah selesai. Tidak akan lagi ada serangan-serangan kedua atau ketiga. Oke, tidak akan meningkatkan eskalasi ya? Iya, tetapi yang kita khawatirkan Benjamin Netanyahu itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi, dan dua tidak takut kepada siapapun. Itu yang menjadi kita khawatir. Bicara karakter coba ya. Pak Dokter kan pernah menulis ya mengenai Iran ya. Jadi mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya karakter dari pemerintahan Iran saat ini seperti apa, berkaca juga dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau tadi Mas Anan bilang tidak pernah ada serangan secara langsung, kali ini ada serangan secara langsung. Secara konsisten mereka itu memakai sebuah kebijakan keamanan yang sama kira-kira. Ini Iran ya, Pak ya? Di Israel. Okay. Gini, karena saya pernah pernah wawancarai Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin, dan juga pernah wawancarai Chairman Yasser Arafat, ketua dari PLO yang mendirikan negara Palestina tujuannya gitu. Mereka berdua mendapat hadiah Nobel sesudah persetujuan di Oslo yang melanjutkan persetujuan di Madrid. Jadi usaha perdamaian itu sudah dilakukan. Dari kacamata top decision makers, kan Perdana Menteri polanya ya Perdana Menteri Yitzhak Rabin, kemudian sekarang Netanyahu, mereka itu sangat konsisten untuk mempertahankan supaya Israel ada di muka bumi dan menjadi negara bagi semua penduduk warga Yahudi yang tinggal dimanapun juga. Jadi istilah bahasa Perancisnya itu kut ke kut, apapun juga gitu ya.
mereka akan lawan kalau ada usaha-usaha menghancurkan mereka. Itu yang kita harus pahami. Dan dalam sejarah Yahudi dan Iran, itu dua negara yang dekat. Kerajaan-kerajaan Yahudi itu melindungi orang-orang Yahudi ketika mereka dipersekusi di Eropa, di segala macam. Itu yang orang lupa. Jadi mereka tuh dekat, orang-orang Yahudi itu pada waktu revolusi Iran, sampai sekarang masih banyak yang tinggal di Iran. Dan sangat dekat. Nggak ada rasialisme terhadap orang Yahudi. Tidak ada gap gitu ya? Tidak ada gap. Orang Iran itu agama apapun juga welcome. Karena mereka kan asalnya dari agama, ya apa namanya, agama-agama yang lama itu kan, seperti Zarathustra segala macam itu kan di Iran juga kan. Jadi dengan apa yang terjadi di Isfahan ini, Anda melihatnya apakah ini hanya sekedar gertak sambal saja, hanya sekedar apa ya, bukan sebagai satu gerakan eskalasi politik Timur Tengah yang kemudian eskalasi menurut saya. Justru eskalasi. Iya, karena begini, dulu itu mereka di dalam bayang-bayang, mereka menggunakan saling serang menyerang secara diam-diam, secara tidak terlihat gitu kan, shadow gitu kan. Ada pembunuhan terhadap saintis Iran, kemudian juga yang ahli nuklir, yang ahli persenjataan gitu. Begitu juga Iran menyerang Israel, tapi memakai proksi. Proksinya itu apa? Tadi kan disebut, tadi kan ada Hezbollah. Kenapa Hezbollah? Itu karena letak Hezbollah itu, mereka itu kan kebanyakannya juga orang-orang Syiah kan. Seperti juga di Irak, yang setengah dari penduduknya malah lebih itu orang Syiah. Jadi negara-negara yang disebut proksi dari Iran itu adalah negara-negara yang penduduknya banyak sekali memeluk agama Islam Syiah kayak gitu. Jadi kenapa sekarang dari sembunyi-sembunyi langsung meningkatkan keterbuka, perang terbuka. Nah, ini udah lain. Kamu menyerang aku. Yang lain itu adalah bahwa di dalam charter PBB, sebuah negara anggota PBB tidak boleh menyerang negara lain kan? Israel menyerang dulu. Iya, kemudian dibalas tapi oleh kan Iran. proksinya yang diserangnya itu kan kedutaannya yang di Damaskus. Iya. Boleh dikatakan, dan itu juga tidak ada pernyataan Israel bahwa mereka menyerang gitu kan. Tapi apa yang membuat Israel dengan secara terbuka menyerang Iran? Justru karena Iran juga telah melancarkan tanggal 14 yang lalu kan serangan yang masif gitu kan. Tetapi serangan yang masif itu bukan ditujukan untuk melumpuhkan Israel. Jadi ini serangan peringatan. Ini kita kirimkan kamu 300 drone, misail segala macam ya. Tapi kita nggak akan mematikan. Sebelum menyerang, Iran sudah ngomong sama Amerika, halo, saya akan menyerang nih. Kemudian kepada Jordania, kepada Saudi udah bilang, halo, misal saya 4 jam akan nyampe. Biasanya dalam perang itu nggak ada. Yang disebut perang itu adalah kejutan. Kemenangannya Hitler itu adalah Blitzkrieg. Serang kilat, rahasia. Tapi ini kok terbuka kayak gitu kan. Itu kita akan dalami lagi ya nanti ya, Pak Dokter ya. Usai jeda ya, kita harus jeda dulu terlebih dahulu ya. Nanti kita dalami lagi. Usai jeda kami segera kembali. Situasi di Isfahan sesuai dengan monitoring kami berlangsung dengan normal, kehidupan rutinitas sehari-hari berlangsung tidak seperti ada konflik, pasar tetap buka, supermarket tetap buka, dan tidak ada antrian barang bakar minyak di pompa-pompa bensin. Jadi menurut keterangan dari petinggi militer Iran menyatakan bahwa itu adalah ledakan yang dilakukan karena ada semacam firing atau penembakan pertahanan udara Iran. Jadi ledakannya terjadi seperti itu. Itu berarti untuk ledakannya dari pihak Israel berarti ya Pak, untuk ledakannya? Tidak ada konfirmasi mengenai itu, Pak. Jadi dan petinggi Iran juga, salah satu petinggi juga menyatakan bahwa kemungkinan bukan berasal dari luar, tetapi dari tadi saya katakan ada petinggi militer Iran mengatakan bahwa ini merupakan suara dari sistem penembakan sistem pertahanan udara Iran di sekitar Isfahan.
Itu tadi penjelasan dari Duta Besar Indonesia untuk Iran, Pak Roni Prasetyo Yuliantoro, yang mengatakan tidak ada korban dari pihak Indonesia dan juga sudah mempersiapkan untuk melindungi warga negara Indonesia di Iran apabila kondisinya semakin memburuk. Tadi juga dikatakan tidak ada konfirmasi apapun dari Israel mengenai serangan yang terjadi kemarin. Nah, Mas Anan, kalau kita lihat apa yang dilakukan Indonesia sebagai sebuah negara yang juga populasi muslimnya banyak begitu, punyakah mereka kedudukan atau posisi untuk melakukan sesuatu di konflik yang terjadi saat ini? Apakah hanya diam saja melindungi warga negaranya saja, atau ada punya peran lebih sebenarnya yang bisa dilakukan? Ya, sebetulnya selama ini yang dilakukan oleh Kemenlu kita ya, Ibu Retno, itu sudah sangat luar biasa ya. Lobby-lobby internasional gitu ya yang dilakukan oleh Kemenlu kita sudah sangat luar biasa, sudah mungkin bisa kita katakan itu sudah sangat maksimal. Peranan Indonesia untuk meredakan konflik di Timur Tengah itu sudah sangat maksimal. Tetapi permasalahannya kan yang kita hadapi bukan negara yang kalau dalam bahasa kita mungkin yang equal dengan Indonesia ya. Yang kita hadapi adalah negara Israel, di mana di belakangnya backingnya ada, bisa kita katakan full backing gitu ya, dari Amerika Serikat dan dari negara-negara Eropa. Mungkin dengan adanya serangan dari Iran itu justru yang asalnya dukungan kepada Israel itu menurun dari Eropa, dengan adanya serangan dari Iran ini justru dukungan dan simpati internasional kembali kepada Israel. Serangan yang dilakukan oleh Iran itu mengembalikan simpati, mengembalikan empati, mengembalikan dukungan yang penuh dari negara-negara Eropa dan dari beberapa negara yang lainnya, terutama Amerika Serikat, bahwa mereka bisa mendapatkan hak untuk melakukan pertahanan atau defensif mereka, bahwa yang mereka lakukan Israel itu akhirnya semuanya bisa dibenarkan dengan alasan melakukan pertahanan sendiri gitu ya, pertahanan. Mas Anan, kalau kita lihat beberapa waktu lalu sempat ada statement juga dari pihak Rusia gitu, bahwa sebenarnya hentikanlah eskalasi ini gitu dari Iran dan juga Israel, baik-baik saja. Nah, artinya bagaimana itu nanti akan ada peta negara-negara sekutu atau seperti apa? Ataukah mereka juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rusia atau bagaimana? Saya pikir Rusia ini tidak langsung ya memberikan dukungannya, beda dengan Amerika Serikat. Kalau misalnya sekarang Palestina melakukan lobby-lobby kepada China dan kepada Rusia, tapi dukungan mereka kan tidak berbentuk dukungan militer, beda dengan Amerika yang mengerahkan seluruh persenjataan, ya mengirimkan bahkan waktu itu sampai mengirimkan persenjataan yang dari Eropa gitu ya, cadangan persenjataan dari Eropa yang dikirimkan kepada secara terang-terangan gitu ya. Terang-terangan. Nah, sementara Rusia ini memberikan dukungan hanya dukungan politik saja, tidak berbentuk ke militer. Ini sehingga kekuatannya tidak seimbang antara korban di Palestina dengan yang terhadap kepada Israel. Yang harus kita garis bawahi sekarang adalah isu Israel dengan Iran ini yang jelas sudah menutup isu utama. Ini kan perang bayangan gitu ya, perang bayangan. Nah, perang utamanya itu serangan ke Gaza ini tertutup. Serangan sekarang membombardir di Nusairat, pemukiman Nusairat di Gaza Tengah dihancurkan. Salah satu jenderal Israel mengatakan bahwa sekarang kita di Gaza Tengah sudah selesai. Artinya berarti itu sudah benar-benar sekitar 80.000 warga di Gaza Tengah itu pada hari ini akibat serangan yang sangat luar biasa itu rumah mereka hancur secara total. Nah, berita di internasional kan sekarang tidak terlihat. Itu ya, tertutup oleh isu yang saya bilang tadi, ini seperti kita membahas bumbu lebih banyak daripada membahas makanan utamanya. Dan serangan Iran ini ke Israel juga tidak menghentikan serangan Israel ke Gaza gitu, justru semakin masif gitu ya. Mereka justru malah bersembunyi di balik isu Israel dengan Iran itu. Mereka bersembunyi di situ karena liputan atau isu internasionalnya itu lebih dalam tanda kutip kita bisa katakan membahas isu Iran-Israel itu lebih seksi daripada membahas isu ke Gaza, perang yang sesungguhnya yang terjadi di Gaza. Oke, Pak Nasir, ada komentar mengenai hal tersebut. Ini justru menutup apa yang terjadi di Gaza. Concern utama kita kan selama ini adalah serangan Israel ke Gaza yang tidak berhenti sampai sekarang, tapi kemudian tertutup dengan adanya isu-isu seperti ini. Tapi ada sesuatu yang lebih fatal lagi, yaitu permohonan PBB supaya Palestina menjadi negara anggota PBB sepenuhnya, bukan hanya peninjau sekarang ini, gagal di veto. Ini kan muncul sesudah penyerangan Israel kemarin kan, itu kan sidang Dewan Keamanan, semuanya itu hampir ada yang abstain, 2 Inggris abstain, kemudian semua negara NATO lain, Prancis itu pro Palestina gitu. Cuma Amerika yang memvetonya. Dan
apa boleh buat karena 5 anggota tetap Dewan Keamanan itu mempunyai hak veto. Dan kita lihat bahwa ini sebuah kegagalan diplomasi. Jadi konflik antara Iran dan Israel itu awalnya adalah membela Palestina. Iya. Itu jangan lupa loh kita isu ini. Iya. Dan ini isu perang ini membawa kecelakaan. Artinya dalam diplomasinya gagal menggolkan Palestina. Sementara itu diplomasi sekarang berlangsung untuk meredam supaya konflik antara Israel dan Iran itu turun. Apalagi sesudah kedua negara itu menunjukkan mereka siap perang dengan saling menyerang satu sama lain. Itu sudah satu tingkat dari lampu merah tuh di dalam hubungan internasional dalam konflik-konflik bersenjata. Siapa yang bisa memperbaiki kegagalan tadi, Pak? Ini kan kegagalan diplomasi yang dikatakan. Negara-negara lainnya. Siapa yang punya wewenang atau bisa untuk mengubah kegagalan tersebut menjadi kita alihkan lagi ke arahnya adalah ke Palestina dan juga Israel. Nah, dalam hal ini ya harus ada negara-negara yang pro-Palestina itu ya Liga Arab mestinya kan. Tapi Liga Arab belum bersuara dalam konflik ini kan. Apa yang membuat mereka belum bersuara? Itu dia misterinya. Mengapa mereka tidak bicara gitu kan? Mengapa malah seakan-akan Saudi Arabia dan Jordania, dua negara anggota Liga Arab itu meruntuhkan drone-dronenya Iran kayak gitu kan. Pesan apa yang mau disampaikan kepada itu? Jadi artinya pesan itu ditangkap juga bahwa nggak semuanya itu di belakang membela Palestina membela begitu Palestina. Seakan-akan pesan itu ya belum tentu benar ya, tapi seakan-akan ini pesan komunikasi politik ke dunia internasional. Sehingga tadi disebutkan bahwa ini ya semacam drawback ya gitu ya. Masalah Gaza gitu, serangan-serangan tertutup gitu. Dan lebih parah lagi bahwa permohonan itu ditolak gitu. Kalau Palestina diterima sebagai negara berdaulat, anggota PBB, petanya itu berubah. Karena dia akan dilindungi oleh semuanya, hak-haknya. Ini kan enggak gitu kan. Tapi Pak Nasir, bagaimana bisa gitu negara-negara Arab melihat itu kan sudah terjadi genosida gitu. Seluruh dunia juga mengetahui itu. Apa yang membuat mereka tertahan begitu? Masalahnya kan ini kita ini masih dalam situasi terjadinya 3C, konflik, war ya. Ukraina melawan Rusia. Itu juga yang belum berhenti-henti juga. Kemudian juga kita masih ada masalah lingkungan hidup, badai-badai segala macam. Ini kan juga masalah kerusakan alam. Yang ketiga masalah COVID ya tadinya ya, yang belum selesai juga ini suatu dampaknya masih terasa secara ekonomi kan. Kalau ada perang satu lagi gitu ya, perang ini antara dua negara yang masing-masing memiliki nuklir lah. Kan Iran nggak pernah declare dia udah punya senjata nuklir. Tapi kan masa dideklarkan kan, Israel juga nggak pernah mendeklar dia punya senjata nuklir kan gitu kan, nggak mau terbuka gitu ya. Tapi kan mereka bekerja keras gitu. Berbahayanya kalau dua negara yang middle country gitu ya, size-nya gitu, dengan peperangan itu bisa juga memicu yang lain ikut campur di dalam peperangan dan bukan lagi menggunakan senjata-senjata konvensional, tetapi senjata-senjata yang disebut weapons of mass destruction, senjata-senjata pembunuh massal berupa nuklir atau perang kimia. Saya sudah melihat tuh waktu perang antara Iran dan Irak yang 8 tahun gitu ya. Bagaimana perang dengan senjata konvensional aja itu sudah membunuh sekitar 10 juta orang 8 tahun perang itu kan. Dan ini yang menarik adalah begini. Kita paham kalau misalnya Suriah itu berbatasan dengan Israel. Sehingga Israel sampai sekarang masih menguasai Golan Heights, ya kan, wilayah Suriah. Tapi dia mengembalikan wilayah yang diambil dari Mesir gitu kan. Dan dilihat diplomasi ini kan Amerika waktu itu, pertanyaan Anda gini, siapa yang bisa kan? Amerika Serikat, kemauan, adakah Amerika Serikat? Dulu Amerika berhasil menarik melalui persetujuan Camp David ya, Israel dan Mesir berdamai. Israel dikasih bantuan, Mesir juga sampai sekarang masih dapat bantuan. Kenapa tidak dilakukan terhadap Palestina kayak gitu?
Maukah Amerika? Kuncinya dia di Amerika Serikat. Sulit sepertinya ya. Kalau kita melihat sejarah Amerika, Mas Hanan, kalau kita lihat Amerika punya sebenarnya kemampuan untuk mengubah ini semua. Mungkin apa yang bisa Anda katakan mengenai Amerika di dalam kasus ini? Mungkin terakhir. Ya, ada dua hal, yaitu kemampuan dan kemauan. Itu kan permasalahannya. Kalau kemampuan jelas sekarang ada di tangan Amerika Serikat. Karena Israel tanpa dukungan Amerika bukan sebuah kekuatan yang menakutkan gitu kan ya. Masalahnya kemauan itu. Kemauannya apakah Amerika mau atau tidak? Ini yang menjadi apa yang bisa bikin Amerika mau apa? Yang ya saya kira lobby-lobby tingkat tinggi dari negara-negara di Timur Tengah, terutama Arab Saudi misalnya, seperti Raja Faisal yang menggunakan lobby minyak. Artinya Amerika Serikat Arab Saudi ini harus speak up ya, membela Palestina. Betul. Gitu Tadi Liga Arab harus bangun, karena bagaimanapun sumber daya alam di Timur Tengah itu bisa menjadi bergaining position gitu ya, daya tawar yang sangat kuat untuk ke Amerika Serikat gitu kan ya. Kalau mau itu pasti bisa. Oke. Terima kasih Pak Hanan Nurdin, terima kasih Pak Nasir Tamara sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan situasi di Timur Tengah mereda, apalagi apa yang terjadi di Palestina bisa kembali membaik lah ya. Iya, dari segera dihentikan itu ya, genosida itu ya. Amin. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.